pelayanan kalau pakai sekolah, kalau saudara kan lebih anak muda. Tapi kalau ibadah umum biasa kan pakai sekolah. Oh Tuhan, itu lagi doain. Apalagi kalau begini saudara posisinya ditarik-tarik. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Iya, sekolah ditarik. Tapi saya nggak apa-apa. Karena saya kagum dengan iman jemaat saudara. Jadi walaupun tulang belakang udah mau patah, nggak apa-apa. Tarik aja. Saya mau bilang saudara, saya sebenarnya tarik nggak apa-apa, sekolahnya nggak apa-apa. Yang penting tolong itu bedak-bedak jangan nempel ke sekolah saya saudara. Iya, kadang-kadang itu ada jemaat jatuh hari itu bedaknya warna nomor 2 nempel semua di sana saudara. Mana susah banget lagi hilangnya saudara. Iya, pernah lagi satu ketika saya lihat ada bekas lipstik darah Yesus Tuhan baik. Ini bibir siapa nempel di sini saudara? Tapi sekarang saya mau bilang saudara, wanita yang pendarahan ini saudara punya iman yang besar, makanya dia melihat mujizat yang besar terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya iman yang besar, katakan amin. Dan iblis tahu bahwa kalau saudara dan saya punya iman yang besar, maka kita akan melihat mujizat yang besar. Makanya seringkali iblis berusaha untuk apa? Untuk mengkerdilkan iman kita. Ketika kita punya iman yang besar, maka iblis seringkali akan menggunakan segala macam cara untuk supaya iman kita menjadi kecil. Bahkan saya mau bilang ya, iblis bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengecilkan iman kita, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami di mana saudara sudah beriman. Aku beriman atau semua aku sehat sempurna. Tiba-tiba orang di sekitar saudara bilang, aduh sehat sempurna. Itu lu batu-batu begitu, paling 2 hari lagi meninggal. Ya Tuhan Yesus. Iblis tahu kalau kita punya iman yang besar, kita akan lihat mujizat yang besar. Makanya seringkali iblis bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk menghancurkan iman kita, saudara. Sering kesaksian saudara, saya ada masa di mana mulai pelayanan saudara, ada orang yang sebenarnya dalam posisi sebenarnya udah seperti kakak rohani saya, tapi dia aja sama saya ada saat di mana dia mengecilkan iman saya. Saya beriman suatu hari nanti saya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu saya beriman seperti itu. Dia bilang begini, udahlah, kamu nggak akan jadi apa-apa, udahlah, kamu kan nggak jadi apa-apa, udahlah. Saya mau bilang saudara, bayangin kakak rohani sendiri bisa ngomong begitu, saudara. Coba kalau saya akhirnya termakan dan mengecilkan iman saya, mungkin saya nggak jadi apa-apa. Puji Tuhan waktu itu saya tetap punya iman yang besar. Aku pasti bisa. Saya mulai pelayanan juga, apakah tidak ada orang-orang yang bisa mengecilkan iman saya? Ada. Bilang begini, apa tuh si Marcel? Anak kemarin sore. Saya nggak akan pernah lupa itu saudara. Saya baru mulai pelayanan, baru mulai bikin konten Instagram, posting kalimat-kalimat motivasi. Responnya malah apa? Apa itu si Marcel? Anak kemarin sore. Saya sampaikan ke mami saya, ini emang Marcel lahir sore-sore? Tidak anakku, kamu lahir subuh. Hei! Aku anak subuh bos. Bilang saudara, puji Tuhan iman saya tidak jadi kecil. Makanya tetap saya punya iman yang besar. Aku harus jadi berkat bagi banyak orang. Terus saya posting terus. Sampai hari ini follower ratusan. Endorse udah mulai masuk. Pendeta industri. Saya lihat followers orang yang ngomong anak kemarin sore, saya lihat 2.000. Saya bilang, parkir aja 5.000 bos. Enggak. Kita bercanda Tuhan, enggak. Jangan sombong, kita bercanda Tuhan. Nah, saya mau bilang ya, seandainya saja saya termakan dengan omongan orang-orang itu saudara, akhirnya apa? Mengecilkan iman saya. Bisa-bisa saya akan pernah lihat sesuatu hal besar terjadi dalam hidup saya. Maka sekarang saya mau bilang saudara, hati-hati. Pastikan apa? Kita punya iman yang besar, katakan amin. Gereja ini menjadi besar seperti hari ini, saya mau bilang saudara, berawal dari iman yang besar saudara. Dimana Tuhan bilang apa? Bahwa kalau gembala sidang kita melayani jemaat Tiberias, lautan manusia berjumpa dengan urusan dalam kerajaan surga. Pada waktu itu saya mau bilang saudara, belum seperti hari ini, tapi karena mereka gembala sidang dan keluarga punya iman yang besar, makanya akhirnya apa? Mereka melihat gereja yang jadi besar luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya pastikan apa? Sama-sama bilang sama saya, aku harus punya iman yang besar. Bilang sama kanan kiri, memiliki iman yang besar. Kita akan melihat mujizat yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah.